Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Alfirawati, kelas 1B22, Prodi S1 Keperawatan Nurse, Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. Baik, saya akan menjelaskan tentang reproduksi manusia. Yang akan saya jelaskan kali ini mengenai reproduksi pria dan reproduksi wanita. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan apa itu reproduksi manusia. Nah, reproduksi manusia adalah produksi seksual yang menghasilkan keturunan manusia. Sekarang kita akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Nah, sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan atau berkembang biak pada pria. Pada sistem reproduksi pria terdapat alat reproduksi atau alat kelamin yang memproduksi sel untuk berkembang biak. Sistem reproduksi berfungsi untuk memproduksi sperma untuk berkembang biak. Organ reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Nah, bagian luar sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, penis, yang merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Penis terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, bagian kepala penis, bagian batang penis, bagian buah sakar, dan lubang di ujung kepala penis. Yang kedua ada skrotum, yang merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kentang. Nah, yang ketiga testis, organ vital dari sistem reproduksi pria dan berada dalam skrotum tempat reproduksi sperma dan testosteron. Sekarang organ reproduksi bagian dalam. Nah, ada beberapa organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama, epididymis, yaitu saluran panjang yang berada di belakang testis. Berfungsi mematangkan sperma setelah diproduksi supaya membuahi sel telur. Nah, yang kedua ada vas deferens, yaitu organ yang berbentuk saluran untuk mengantarkan sperma keluar saat ejakulasi terjadi. Nah, yang ketiga ada vesicula seminalis yang berada pada bagian kantung kemih untuk memberikan tenaga bagian sperma untuk aktif bergerak. Nah, yang keempat kelenjar prostat untuk memproduksi cairan yang mendorong sperma saat ejakulasi dan agar sperma tetap sehat. Berikutnya uretra untuk melumasi kantung kemih, juga untuk mengurangi tingkat keasaman pada saluran kemih setelah urin keluar. Nah, hormon apa sih yang mempengaruhi organ reproduksi pria? Nah, ada beberapa hormon perangsang folikel, ada hormon adenosine hormon, ada juga hormon testosteron. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan untuk berkembang biak pada perempuan. Organ reproduksi pada wanita dibagi dua, yaitu organ reproduksi eksternal yang berfungsi untuk memungkinkan sperma masuk ke dalam sistem reproduksi, dan organ reproduksi internal atau bagian luar. Nah, organ reproduksi eksternal atau bagian luar terbagi menjadi beberapa, yaitu ada beberapa bagian, yaitu ada labia mayor atau bibir besar, berfungsi melindungi organ luar lainnya dan akan tumbuh rambut di area kulit mayora. Yang kedua ada labia minor. Labia minor ini yaitu bibir kecil
yang terletak di dalam labia mayor atau bibir besar. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan berbengkak. Nah, yang ketiga ada kelenjar Bertolin. Berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan cairan atau lendir untuk melumasi area misfi. Nah, yang keempat, klotoris, yaitu tonjolan kecil dan sensitif yang ditutupi oleh lipatan kulit dan klotoris terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Nah, sekarang reproduksi internal atau bagian dalam. Yang pertama ada vagina, yaitu saluran yang menghubungkan serviks yang berfungsi menjadi jalan keluarnya darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Nah, ada yang kedua, ovarium untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau sel telur. Yang ketiga ada tuba Fallopi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba Fallopi menjadi rahim dan pembuahan sel telur. Nah, ada yang keempat yaitu rahim atau uterus, yaitu rumah bagi janin yang berkembang biak membentuk buah pir yang terbagi menjadi dua, yaitu ada serviks itu atau leher rahim, dan korpus area fleksibel dan untuk saluran darah, menstruasi, dan sperma. Nah, ada yang kelima yaitu leher rahim atau serviks. Organ ini berbentuk silinder atau tabung menghubungkan vagina dengan rahim. Itulah tadi yang saya jelaskan tentang reproduksi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.